Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rizkan Pratandini. Nah, di sini kita sudah masuk ke bab 19 yaitu NFS server. Nah, materi yang akan kita bahas pada bab 19 ini yaitu yang pertama ada pengenalan dan penginstalan NFS, yang kedua ada konfigurasi NFS read only, yang ketiga ada mengakses NFS dari Ubuntu Client, yang keempat ada konfigurasi NFS read write, dan yang kelima atau yang terakhir ada mount NFS permanen. Kita langsung masuk saja ke materi yang pertama yaitu pengenalan dan penginstalan NFS. Nah, jadi sebelumnya NFS itu merupakan protokol atau software yang digunakan sebagai file sharing antar Linux. Nah, nantinya saya akan membuat Debian server. Ini mempunyai beberapa data dan direktori, dan data tersebut itu akan diakses dengan Ubuntu desktop. Pertama, teman-teman bisa ke server 1 Debian servernya, lalu bisa masuk ke user root terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita atur dulu repositorinya. Setelah itu kita bisa update tentang server kita melalui internet dengan cara nano di sini pastikan untuk yang pertama ini ada kurungnya, lalu teman-teman bisa pastikan yang di atas ini ada pagarnya, lalu teman-teman bisa samakan dengan yang http ini adalah repositorinya, lalu kita bisa Ctrl X. Nah, lalu teman-teman bisa apt update. Nah, dia sudah bisa, lalu kita bisa langsung saja install NFS nya dengan perintah apt install NFS kernel server. Bentar. Jika teman-teman belum menginstalnya sebelumnya, itu teman-teman bisa tunggu prosesnya sampai selesai. Lanjut ke materi yang kedua yaitu ada konfigurasi NFS read only. Kita akan membuat direktori di direktori slash. Kita bisa ls slash dulu. Nah, ini beberapa direktori yang ada di direktori slash. Lalu saya akan membuat direktori NFS1 NFS1 slash enter. Nah, lalu di sini saya akan berikan perintah namanya /etc /export, lalu enter. Nah, di sini untuk yang paling bawah itu teman-teman bisa tambahkan di sini untuk yang paling bawah itu teman-teman bisa tambahkan /nfs1 tab 2 kali, lalu bintang, tanda buka kurung, ro, karena saya akan menambahkan akses read only, jadi misalnya ro tutup kurung, lalu bisa ctrl-y, enter. Nah, lalu kita bisa merestartnya dengan perintah system ctl restart nfs kernel server kernel min server, enter. Nah, dia sudah bisa ya teman-teman. Lanjut ke materi yang ketiga yaitu mengakses NFS dari Ubuntu Client. Pertama-tama saya akan membuat file pada direktori NFS1 yang tadi kita buat.
teman-teman file yang tadi kita buat. Selanjutnya kita bisa ke Ubuntu desktop. Di sini saya akan langsung menginstal NFS-nya yang perintah apt install NFS common, enter. Nah, ini dia sudah bisa. Nah, sebelumnya kita pastikan dulu bahwa Ubuntu desktopnya itu bisa berkomunikasi dengan si Debian servernya. Kita bisa pin dulu, pin 10.10.10.2. Nah, dia sudah bisa. Lalu kita cek dulu direktori yang sudah di-share oleh Debian new server, yaitu dan perintah summon min-e, IP-nya 10.10.10.2, enter. Nah, maka akan muncul export list first 10.10.10.2 ya teman-teman. Nah, lalu kita akan coba menerima file yang di-share oleh Debian servernya ini. Namun kita harus membuat direktori terlebih dahulu. Enter mkdir terima min nfs, enter. Lalu bisa ketikkan perintah sudo mount IP-nya 10.10.10.2, lalu nfs1/ubuntu terima min nfs. Nah, di sini teman-teman bisa cek pada direktori terima min nfs1 dan perintah ls/home/ubuntu/terima. Lalu teman-teman bisa enter dan itu muncul direktori yang tadi sudah di-share. Nah, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu konfigurasi NFS read write. Di sini saya akan membuat direktori baru, yaitu NFS2. Teman-teman bisa buat dengan perintah mkdir/nfs2, lalu enter, lalu fs/enter. Nah, di sini dia sudah ada direktori NFS2 ya teman-teman. Lalu kita bisa pergi ke nano/etc/export, lalu enter. Nah, di sini untuk bagian yang NFS1 ini teman-teman bisa hapus. Lalu teman-teman bisa ketikkan /nfs2, tab 2 kali, lalu masukkan IP-nya 172.1.0/24, lalu dalam kurung sjnj, lalu tutup kurung. Nah, lalu di sini ini itu perintah untuk agar dia mempunyai akses wide. Lalu bisa ctrl-x, ctrl-y, enter. Nah,
lalu di sini kita bisa restartnya dengan perintah sistem ctl restart nfs kernel server, lalu enter. Nah, dia sudah bisa, teman-teman. Lalu saya akan membuat file dalam direktori nfs2 ini, touch /nfs2 nama filenya di sini hello2.txt. lalu kita bisa enter. Lalu di sini teman-teman bisa masuk ke Ubuntu desktop. Nah, lalu di sini teman-teman bisa masuk ke Ubuntu desktopnya, lalu buat direktori baru. Di sini bisa ketikkan perintah mkdir terima admin nfs2. Lalu di sini teman-teman bisa ketikkan perintah di sini teman-teman bisa ketikkan perintah sudo mount 10.10.10.2 lalu /nfs2 /home/ubuntu terima. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan perintah sudo mount IP Debian servernya /2/nfs2/home/ubuntu/terima /nfs2 lalu bisa enter. Nah, lalu teman-teman bisa melihatnya dengan perintah ls/home/ubuntu/terima /nfs2. Ini kita akan coba buat file hello.txt dan perintah touch /home/ubuntu/terima /nfs2/hello2.txt. Bentar. Lanjut materi yang terakhir, yaitu ada mount nfs permanen. Teman-teman bisa ketikkan perintah mono /etc/fstab. Bentar. Nah, di sini untuk yang di bawahnya /file itu teman-teman bisa tambahkan IP si Debian server, yaitu 10.10.10.2 lalu lalu /nfs1 /home /spasi ubuntu /terima /nfs lalu tab 2 kali, lalu nfs lalu tab 1 kali, lalu netdev. Teman-teman bisa exit. Lalu jadi nantinya jika teman-teman mematikan dan menyalakan kembali si Ubuntu desktopnya ini, lalu teman-teman masuk ke NFS nya lagi, itu dia akan tetap sinkron ya teman-teman. Terima kasih telah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.